Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi di kuliah konsep aplikasi data mining. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang sebuah algoritma, yaitu association rules. Metodenya bagaimana, serta studi kasusnya bagaimana. Nah, langsung saja ya. Association rules. Association rules itu sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari suatu kaidah keterhubungan dari sebuah data atau dari beberapa data. Ini diusulkan oleh Agrawal, lalu Emilinsky dan Swamy pada tahun 1993. Association rules disebut juga dengan market based analysis. Nah, contohnya ini. Dalam suatu supermarket, kita ingin mengetahui seberapa jauh sih atau seberapa banyak sih orang yang membeli celana juga membeli sabuk. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, jadi kita bisa mengetahui berapa persen sih dari total transaksi orang yang membeli beberapa item barang secara bersamaan. Nah, ada input dan problemnya. Nah, inputnya adalah ini. Ada sejumlah transaksi di dalam sebuah data ya. Lalu atau di sebuah database, lalu di setiap transaksi tersebut memuat kumpulan item. Problemanya adalah bagaimana cara kita menemukan association rules-nya yang memenuhi minimum support dan minimum confidence yang kita berikan, jadi sesuai dengan kita. Lanjut. Nah, manfaatnya. Kenapa sih kok association rules atau market based analysis ini harus kita gunakan gitu kan? Nah, yang pertama dapat digunakan untuk market based analysis atau menganalisa kebiasaan customer dengan mencari asosiasi dan korelasi dari transaksi. Sebagai saran penempatan barang dalam supermarket. Jadi, maksudnya adalah ketika hubungan antara dua item tersebut muncul secara bersamaan, bisa jadi model penataan barang di dalam sebuah supermarket itu berubah. Misal ketika sebuah roti gitu kan, transaksi roti muncul bersamaan dengan transaksi selai secara banyak gitu kan, item setnya banyak. Nah, maka bisa jadi penempatan barang yang tadinya roti dengan selai itu berjauhan, itu dibikin dekat. Nah, lalu yang paling utama juga sebagai saran produk apa yang dipakai dalam promosi. Bisa jadi digunakan sebagai bundling produk. Bundling produk ini bisa digunakan untuk produk yang laku gitu kan, laku dengan laku, atau bisa jadi produk yang laku keras dengan yang paling tidak laku. Nah, ini sebagai saran produk yang dipakai sebagai promosi. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Definisi umum. Ada yang dinampakkan dengan item set. Item set adalah himpunan dari item-item yang muncul secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan algoritma ini, kita juga berbicara dengan himpunan. Nah, masih ingat ya himpunan ya? Himpunan misalnya himpunan A. Himpunan A merupakan himpunan yang berisi tentang buah-buahan. Nah, lalu berarti himpunan A isinya adalah bisa jadi apel, bisa jadi pir, buah pir, lalu bisa jadi buah anggur dan lain sebagainya. Atau bisa jadi himpunan B. Himpunan B adalah himpunan dari makanan ringan. Nah,
bisa Ciki, bisa yang lainnya ya. Lalu kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi adalah peluang bahwa item-item tersebut hadir secara bersamaan. Jadi rule-nya bagaimana? Apa saja yang bisa hadir secara bersamaan, peluangnya. Kita lanjutkan. Lalu ada lagi yang dinamakan dengan support. Support adalah pencarian jumlah transaksi yang mengandung item berbanding dengan total transaksi. Nah, dengan rumus seperti ini. Support A, misal support untuk transaksi A. Berarti kita menghitungnya dengan menggunakan jumlah transaksi yang mengandung A, seluruh transaksi yang mengandung A berbanding dengan total transaksi. Apabila nilai support untuk 2 items atau lebih, bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah support atau support A gabungan dengan support B, U kan gabungan ya. Jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi total transaksi. Ini jumlah transaksi yang mengandung 2 item secara bersamaan ya. Jadi bukan A sendiri, B sendiri, tapi A dan B yang muncul secara bersamaan. Selanjutnya adalah definisi umum dari confidence. Confidence adalah nilai kepastian atau kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Nah, confidence dirumuskan dengan frekuensi A dan B yang muncul secara bersamaan dibanding dengan frekuensi A. Frekuensi A dan B. Jadi contohnya misal ada 5 transaksi. Lalu frekuensi A dan B yang muncul secara bersamaan ada 2 transaksi. Sedangkan frekuensi dari item A yang muncul ada 4 dari total 5 transaksi. Berarti yang akan kita gunakan adalah total frekuensi A dan B yang muncul secara bersamaan yaitu 2 dan total frekuensi A yang muncul dalam transaksi tersebut adalah 4, berarti hasilnya 2/4 atau 0,5. Nah, selanjutnya yaitu database transaksi. Yang menyimpan data transaksi atau data transaksi bisa juga disimpan dalam bentuk lainnya dari sebuah database. Lalu ini ada leave ratio. Nilai leave ratio merupakan suatu ukuran dalam mengetahui kekuatan suatu aturan asosiasi. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut leave ya. Jadi leave A dengan B. Leave A dengan B. Nah, kita cari confidence-nya. Confidence dari nilai A dan B itu bagaimana? Nah, nilai A dan B seperti ini ya. Confidence-nya ya. Nah, rumusnya confidence tadi pakai di sini ya. Nah, confidence A dengan B berarti apa? Per dibagi supportnya B. Nah, supportnya B ini kalau yang di sini kan frekuensi ya. Nah, kalau kita di sini adalah support. Nilai support dari B yaitu support dari item B yang muncul di dalam transaksi tersebut berapa. Kalau support berarti kita pakai di sini ya. Supportnya. Nah, support dari B, jumlah transaksi yang mengandung B berarti ya, dibanding total transaksi. Lanjut. Nah, ini di sini saya punya contoh ada 10 transaksi. Nah, 10 transaksi. Jumlah transaksinya adalah 10. Kemudian kemunculan item dari A pada transaksi TA atau kita sebutnya transaksi A dengan item A sebanyak 3 kali. Kemunculan ya, jadi berapa kali sih nilai item A itu muncul? Nah, kita lihat ternyata ada di T1, A1, T2,
ada di T3 ya, yang kedua di T3, kemudian T8, berarti jangan ditotal jumlahnya ya. Kalau ini kan 1 tambah 1 tambah 4, nah hasilnya 6, tapi bukan di sini. Tapi yang dilihat adalah berapa kali item A itu muncul atau modus. Nah, modus itu nilai yang muncul gitu ya. Jadi supportnya adalah T1, T3, dan T8. Item A muncul sebanyak 3 kali, berarti nilai supportnya adalah TA, transaksi atau item A, dibagi dengan D. D adalah jumlah transaksi. Berarti 3/10 adalah 0,3. Kemudian jika TCD, nah supportnya adalah TCD. Support dari TCD itu bagaimana? TCD adalah nilai atau item yang muncul dari C dan D secara bersamaan. Kita lihat, ternyata TCD ini modusnya sebanyak 5 kali. Nah, yaitu pada T1, T3, T5, T6, dan T9. Kita cek. T1 ya muncul. C dan D itemnya muncul secara bersamaan. Kemudian T3. T3 di sini ya muncul. C dan D muncul secara bersamaan, yaitu 2 dan 4. Kemudian T5. T5 ya muncul. Lalu T6 juga muncul dan T9 muncul. Berarti totalnya 5, betul 5 ya. Nah, support CD adalah TCD per D. Jadi supportnya adalah support gabungan dari C dan D adalah jumlah item dari C dan D yang muncul secara bersamaan dibagi dengan jumlah total transaksi, yaitu 5/10 sama dengan 0,5. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana kalau kita menghitung nilai confidence-nya? Nah, nilai confidence kayak gini ya, frekuensi dari A dan B dibanding dengan frekuensi A. Kita lihat. Confidence, nah B sama dengan, kita lihat, oh pakai CD aja, karena CD kan sudah selesai ya, sudah ada. Nah, ternyata, nah ini jumlah confidence atau TCD-nya dibanding dengan TC, gitu ya, sama dengan TCD-nya tadi 5. Nah, sedangkan jumlah C-nya berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti nilainya berapa ini? Jadi nilainya berapa? Jika TCD dibanding C adalah 5/8. Nah, isinya berarti confidence C dengan D berapa? Kalian isi sendiri ya di sini ya. Nah, berarti confidence adalah nilai keyakinan. Tadi kan confidence pada nilai keyakinan. Berarti nilai keyakinan dari C, item C dan D yang muncul secara bersamaan dengan item C sebesar sekian. Nah, itu nilai confidence-nya. Kemudian nilai lift-nya bagaimana? Nah, nilai lift-nya bagaimana? Nilai lift kalian cari di sini. Nah, lift A dan B, confidence A dan B, supportnya B. Nah, di sini sudah ada ya rumusnya. Tinggal kalian ganti aja. Jika lift-nya C dan D,
Berarti confidence C dan D, confidence tadi kan sudah, tinggal kalian lihat support dari D-nya itu berapa. Nah, jadi seperti itu. Berarti untuk liftnya kalian isi juga ya. Lalu selanjutnya ini. Di dalam setelah kita mengetahui jumlah supportnya, jadi support dari masing-masing transaksi ini bagaimana, kita bisa lihat item setnya yang muncul akan seperti ini. Nah, kita hitung satu-satu. Jadi caranya memang kita harus menghitung satu-satu. Item setnya A berapa, jadi support nilai A berapa, support B berapa, support C berapa, support D berapa, support A dengan B berapa, support A dengan C berapa, A dengan D berapa. Begitupun seterusnya sampai muncul sebuah item set seperti ini. Nah, item set seperti ini memiliki support ini. Nah, supportnya jadi support dari A ini bacanya seperti ini. Support dari A adalah 0,3, support dari B adalah 0,1, support dari C adalah 0,8, support dari D adalah 0,7, support A dengan B, jadi item A dengan B yang muncul secara bersamaan adalah 0 ternyata. Kita cek, betulkah 0? Nah, transaksi A, transaksi 1 tidak ada, 2 tidak ada, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5 tidak ada, 6 nggak ada, 0, 7 nggak ada, 8 nggak ada, 9 nggak ada, 10 nggak ada. Ternyata memang benar 0 gitu ya. Jadi item A dan B yang muncul secara bersamaan itu tidak ada, jadi 0. Lalu item A dengan C adalah 0,2, item A dengan D 0,3, item B dengan C adalah 0,1, B dengan D 0,1, C dengan D 0,5, serta item A, B, C adalah 0, dan item A, B, D adalah 0, serta item A, C, D adalah 0,2. Jadi ini item A, C, D yang muncul secara bersamaan dari total transaksi, supportnya adalah 0,2, serta B, C, D adalah 0,1, dan A, B, C, D atau item set yang muncul secara bersamaan adalah 0. Nah, kita lihat jika minimal support atau kita pengen tahu gitu kan, kita pengen tahu jika minimal supportnya yang diberikan sebagai user sebagai threshold itu angka pacuan ya, angka acuan adalah 0,2, maka frekuensi item set adalah semua item yang supportnya lebih dari 0,2. Jadi jika kita sudah menentukan sebuah minimal support atau minimum support ditentukan dari soal atau kita sendiri yang menentukan, kita pengen tahu minimal 0,2 saja. Nah, lalu berarti kita lihat supportnya yang nilainya lebih dari 0,2 apa saja. Nah, yakni adalah A, support item A, support item C, support item D, benar ya. Lalu support item AC, support item AD, lalu support item CD, support item ACD, sudah itu saja. Berarti ada berapa item setnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 support dari item set. Nah, dari frekuensi item set ini bisa dibangun dengan kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi yaitu kaidah yang saling berhubungan. Gitu ya. A dengan C, berarti A dengan C, A support C, begitupun juga C support A. Gitu ya, sama. Lalu A dengan D,
karena di sini A dan D juga muncul. Nah, berarti frekuensinya A dengan D atau D dengan A. Gitu ya. Lalu C dengan D. Di sini karena muncul C dan D, berarti bisa C dengan D atau D dengan C. Jadi seperti itu. Lalu A, C dengan D. Nah, di sini support dari A gabungan C ke D. Gitu ya. Kenapa bisa gitu? Karena ini. Karena ada A, C dan D. Nah, A, C dan D. Nah, A, C dan D ini bisa dipecah menjadi A gabungan C support D, A gabungan D support C, atau C gabungan D support A. Jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nanti kalau kalian nggak ngerti bisa kalian tanyakan ya di classroom ya. Nah, prinsipnya, oh iya, association rules itu juga bisa disebut dengan a priori algorithm. Nah, prinsip dari a priori adalah subset apapun dari suatu frekuensi item set harus frekuen. Ya, seperti itu tadi ya contohnya. Harus frekuen. Frekuen itu nilainya harus selaras, harus muncul. Contohnya di himpunan L3. Ini ada ABC, ada ABD, ada ACD, ada ACE, dan ada BCD. Penggabungan dari nilai L3 dan L atau L3 adalah seperti ini. Nah, bingung ya? Nanti kita akan bikin sebuah tree-nya. Jadi kalau nanti ada tree-nya, kalian nggak bakalan bingung. Kita langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan contoh a priori dengan minimum support 50%. Kalau 50% itu kan 0,5 ya. Nah, jadi di sini kita punya sebuah data, sebuah transaksi, ada 4 transaksi dengan masing-masing item. Transaksi 1 ACD, transaksi 2 BCE, transaksi 3 ABCE, kemudian transaksi 4-nya BE. Nah, kemudian kita first scan, kita cari item setnya. Di sini item setnya bermasing-masing adalah A, B, C, D, E, gitu kan? Karena di sini ada 5 item. Kemudian kita cari supportnya. Supportnya item A adalah 0,5. Item A dia muncul secara bersamaan 2 kali ya, dari 4 transaksi berarti 2/4 yaitu 0,5. Kemudian item B muncul 3 kali 0,75, item C 0,75, D nya 0,25, E nya 0,75. Kemudian dari sini kita eliminasi, kita ambil yang minimum supportnya 0,5 saja atau 50%-nya. Nah, di sini ada 4 item A, B, C, dan E. Dengan supportnya item A 2 kali muncul, modusnya B-nya 3, C-nya 3, dan E-nya 3. Kemudian dari sini kita bikin sebuah item set baru atau kombinasi yang baru, yaitu ada 6 kombinasi, A dengan B, A dengan C, A dengan E, B dengan C, B dengan E, serta C dengan E. Dari sini kita lakukan scan yang kedua, yaitu second scan-nya. Second scan-nya yaitu kita cari A dengan B, A, B 1 kali muncul, berarti supportnya adalah 0,25. AC 2 kali muncul di transaksi yang pertama dan transaksi yang ketiga.
berarti 2 per 4, 0,5. Kemudian AE satu kali muncul juga di transaksi yang ketiga. BC itu 2 kali muncul di transaksi yang kedua dan yang ketiga ya. Kemudian BE nya 3 kali muncul transaksi yang kedua, 3 dan 4. CE nya 2 kali muncul transaksi yang kedua dan ketiga. Nah, dari sini kita ambil lagi yang minimum supportnya 0,5. Jadi kita eliminasi, kita ambil menjadi 4 kombinasi, yaitu A dengan C, B dengan C, B dengan E, serta C dengan E. Kemudian nyampe di sini, setelah itu kita bikin sebuah item set baru dengan 3 kombinasi. Muncullah item set B, C, dan E dengan 3 kombinasi ya. Nah, kalau datanya kecil sih kelihatan, oh yang 3 kombinasi dengan, kan 3 kombinasi ada 2, ACD dan BCE. Nah, kalau datanya banyak, nah nanti kita akan belajar bagaimana sih untuk mengolah dengan data yang banyak. Nah, BCE ini item set yang baru. Kenapa kok ACD tidak kita bikin? Nah, karena di sini ACD dia tidak termasuk di dalam second item set. Di sini D-nya kan nggak ada. Nah, di sini yang muncul cuma AC, BC, BE, dan CD. Yang D-nya nggak ada. Nah, otomatis D-nya kita eliminasi. Yang ini ya, kombinasi ACD. Lalu setelah itu kita cari supportnya. BCE supportnya 0,5. Ya, karena dia muncul di 2 kali transaksi. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan linearnya. Nah, search page-nya gimana? Nah, ini kalau pencariannya. Kita punya line lagi himpunan. Kita punya himpunan. Ini himpunannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Kita pecah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5, dan 2, 3, 4, 5. Kemudian bagaimana cara pencariannya sampai di sini? Nah, triknya ya di level 1. Kita ambil contoh aja di sini ya. Setelah tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini dipecah menjadi 5 bagian. Nah, kita panggil salah satu. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 ini terdiri dari angka berapa aja? 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 5, dan 2, 3, 5. Jadi seperti itu. Kemudian second triknya, nah dari 2, 3, 5 ini bisa muncul menjadi berapa? Nah, 2, 3, 5 menjadi muncul terdiri dari bisa muncul jadi item, atau ini secara menurun ya, item setnya 23, 25, dan 35 gitu ya. Nah, lalu 23 ini bagaimana? Nah, 23, 2, dan 3 sampai seterusnya 5, 2, dan 5, 35, 3, dan 5. Jadi seperti itu ya. Nah, sampai di sini ini ada latihan. Kalian coba ya. Saya punya sebuah transaksi, ada T1 sampai dengan T5. Nah, di dalam sebuah supermarket, dalam satu hari ini ada 5 transaksi. Transaksi yang pertama, ada seorang customer membeli roti, selai, dan mentega. Transaksi kedua, ada customer yang membeli roti dan mentega. Transaksi yang ketiga, ada customer membeli roti, susu, dan mentega. Transaksi yang keempat, ada customer membeli coklat dan roti. Lalu transaksi kelima, ada customer yang membeli coklat dan susu. Nah, dari tabel ini kalian buat association rules-nya atau item set ya, item set yang memungkinkan muncul dari total transaksi ini. Buat seperti contoh sebelumnya ya. Nah, lalu kalian bikin, setelah kalian
baru kalian lihat supportnya, kalian juga cari confidence-nya untuk masing-masing itemnya yang muncul. Nah, sini ya. Nah, berarti kalau confidence-nya kalian bisa pakai yang contoh seperti ini. Ini jadi setelah kalian tahu item setnya berapa, kalian tentukan, oh minimal support yang harus saya bikin menjadi sebuah item set baru berapa. Nah, lalu kalian cari confidence-nya ya. Setelah itu untuk semua item yang kalian bikin. Nah, sekarang jika minimal, ini soal yang ketiga ya, jika minimal, ini perintah yang ketiga, maaf, jika minimum supportnya yang saya tentukan adalah 0,3 dan confidence-nya 0,8, maka hasil dari kaidah asosiasinya bagaimana, atau item set yang muncul dari minimum support 0,3 dan confidence 0,8 apa saja. Nah, lalu kalau sudah selesai, kalian upload jawaban kalian di akun GitHub kalian ya. Mungkin itu dulu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian harus tanya juga ya. Kalian tanya, Bu, saya nggak ngerti yang ini bagaimana? Ya, kalian tanya di grup saja ya. Ini referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Mungkin itu dulu dari saya. Untuk tugasnya, untuk latihannya kalian bisa kerjakan. Batas waktu pengumpulannya adalah besok, jadi tanggal 9 sampai dengan pukul 10 pagi ya, 10.00 pagi. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.